Setelah Wang Li menyerap batu kristal kun, dia perlu mencari lagi tempat yang memiliki energi spiritual yang lebih melimpah. Jadi dia keluar dari guanya dan melihat gua 745. Dia menggunakan batu kristal kun dan menemukan bahwa gua itu yang paling dekat dengan Vena Roh yang asli. Sayangnya, gua itu tersegel karena ada seseorang di dalam sana. Jadi Wang Li pergi menemui Chang Dawei dan membuat sebuah rencana. Saat ini, Chang Dawei mengamati Wang Li yang menuju ke arahnya. Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Li saat dia tiba 10 kaki jauhnya dari patua itu. Chang Dawei terkejut diikuti detak jantung berdetak kencang saat melihat kultivasi Wang Li telah mencapai puncak tahap akhir pendirian yayasan. Ketika dia melihatnya hanya berada di tahap menengah pendirian yayasan, Qianmu ini entah memiliki surgawi yang menentang harta karun atau memiliki metode kultivasi misterius. Dia menatap Wang Li dan tersenyum. Qianmu, aku takut ketika kita bertemu lagi, aku harus memanggilmu sesama kultivator. Tidak masalah, Wang Li menjawab dengan santai. Qianmu, jika kamu bisa mencapai tahap formasi inti dan mendapat peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Saat menjadi murid inti, kamu harus ingat untuk kembali sesekali. Niat jahat muncul di mata Chang Dawei saat dia berkata sembari tersenyum. Wang Li berkata, tentu saja, tetapi energi spiritual di kamarku tidak cukup. Apakah aku bisa beralih ke yang lain? Chang Dawei terkejut dan menawarkan gua nomor 700. Wang Li menggelengkan kepalanya dan berkata hanya ingin gua 745. Chang Dawei tertawa dan berkata, itu tidak masalah, tetapi Qianmu, meskipun gua 745 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukan yang terbaik. Tidak masalah. Wang Li mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah sembari berkata, aku terus merepotkan senior. Batu roh ekstra ini menunjukkan rasa hormatku. Chang Dawei mencibir dalam hatinya. Sekarang bukan saatnya, tetapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan padaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat. Setelah Chang Dawei menerima batu roh berkualitas menengah, dia mengeluarkan sebuah pelaka giok pesan suara yang segera terbang ke gua 745. Beberapa saat kemudian, seorang pak tua berewakan terbang keluar dari gua 743 dan muncul di depan Chang Dawei sembari memberi hormat. Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Chang Dawei meminta tokennya dan mengganti guanya. Tatapan pak tua berewokan mendarat pada Wang Li dan dia mencibir. Apakah kamu bocah yang menginginkannya? Beri aku 100 batu roh kualitas menengah atau jangan bermimpi berpindah tempat. Dengan itu dia kembali ke gua 743 bahkan tanpa melihat Chang Dawei. Kemarahan muncul di wajah Chang Dawei dan akan memberikannya pelajaran setelah berurusan dengan Qianmu. Dia juga menyuruh Wang Li kembali dan berjanji akan menemukan gua yang lain besok. Wang Li segera terbang kembali ke guanya yang telah menyadari niat buruk Chang Dawei. Begitu malam tiba, Chang Dawei berjalan keluar, melihat gua Wang Li dengan keserakahan memenuhi matanya. Dia telah terjebak pada tahap awal formasi inti, dan sebabnya ini dia diusir sebagai murid inti dan menjadi pengurus murid luar. Kecepatan kultivasi Wang Li memberinya secercah harapan, dan sakte pemurnian jiwa tidak peduli tentang hidup mati murid luar, jadi dia tidak perlu khawatir apapun.
Chang Dawei terbang ke arah Gua Wangling dan tiba di luar dalam sekejap mata. Dia menemukan pintu Gua Wangling hanya setengah tertutup. Meski agak aneh, tapi dia tidak menghiraukannya dan menggunakan plaka giok untuk membuka pintu gua. Dia dengan berani masuk sarang predator. Ketika dia masuk, Wangling terlihat masih bertapa, seakan-akan tidak menyadari keberadaan Chang Dawei. Chang Dawei tersenyum sinis. Dia tidak akan membunuh Wangling sekarang karena ingin mengoreksinya bagaimana meningkatkan kultivasinya secepat itu. Jadi Chang Dawei membentuk segel, menembakkan sinar energi spiritual ke arah Wangling. Wangling membuka matanya, mengeluarkan bendera larangan dan sebuah batasan keluar membentuk lingkaran perisai. Saat sinar energi spiritual menabraknya, itu hancur seketika. Chang Dawei sembari mengutuk mengeluarkan pedang terbangnya yang segera diludahi darahnya dan diselimuti energi spiritual formasi inti, menembak ke arah lingkaran batasan. Tetapi keterkejutan langsung muncul di wajahnya saat pedang terbang menyentuh gas pembatasan. Suara retakan terdengar dan pecah. Wangling berkata, "Ketika aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir." Chang Dawei ketakutan. Dia langsung bergerak untuk lari. Namun, Wangling telah membentuk naga hitam yang segera menyerbu ke arah Chang Dawei, melilit tubuhnya dengan tubuh terbalik. Chang Dawei sangat kesakitan dan ingin berbicara, tapi Wangling menampar wajahnya sampai muntah darah. Chang Dawei masih berusaha melawan dan ingin meledakkan dirinya. Wangling tidak membiarkan hal itu. Dia membentuk 3 cabang batasan yang segera melilit inti emas dan mengeluarkannya dari tubuh Chang Dawei. Wangling meraih inti emas dan menelannya. Tubuh Chang Dawei bergetar ketika melihat Wangling menelan inti emasnya tanpa dimurnikan dan menyadari orang di depannya bukanlah kultivator pendirian yayasan. Dia bertanya siapa sebenarnya Wangling. "Kamu tidak pantas tahu," Wangling berkata, dan Chang Dawei akhirnya mati di bawah lilitan naga hitam. Wangling berjalan keluar dari gua dan menyerbu menuju gua 743. Dia melambaikan tangannya untuk menembakkan batasan ke arah pintu gua. Kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya putih dan menembus penghalang. Di dalam gua ada Pak Tua berewokan ini dan ketakutan saat melihat Wangling dapat melewati penghalang batasannya. Jadi dia berpikir Wangling menggunakan teleportasi untuk masuk. Namun saat Pak Tua berewokan akan berkata senior, Wangling telah muncul di depannya, menyentuh keningnya dan tubuhnya tidak bisa bergerak dengan wajah tertegun. Setelah mengatasinya, dia mengeluarkan pedang terbang dan mengebor dinding gua di sebelah kanan sampai tercipta lubang terowongan. Wangling berjalan memasuki lubang dan sampai di ujung terowongan, melihat tambang urat roh. Energi spiritual yang melimpah terpancar. Ini akan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Tangan kanan Wangling membentuk segel. Dia membatasi sejumlah besar Vena roh agar energi spiritualnya gak kemana-mana. Saat Wangling menerjang maju dan mulai berkultivasi, tubuhnya langsung menerima tekanan luar biasa dari semua sisi oleh energi spiritual. Tapi ini membuatnya sangat senang dan sesuai harapan. Di bawah tekanan ini, dia bisa merasakan jiwa asalnya yang hancur mulai berubah. Dia mengeluarkan 3 batu berkualitas tinggi yang segera hancur menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Tekanan yang dirasakan Wangling tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Rasa sakit luar biasa membebani tubuhnya. Darah keluar dari sudut mulutnya dan kedua matanya. Tetapi ini masih belum cukup. Dia mengatupkan giginya, mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan meledak.
Wang Ling juga mengeluarkan batu surgawi dan menyerapnya. Akibatnya energi spiritual melonjak hingga mengerikan dan tekanan pada tubuh Wang Ling meningkat pesat. Di bawah tekanan kuat ini, pecahan jiwa asal Wang Ling yang hancur secara perlahan-lahan disatukan kembali. Pada saat yang sama, sejumlah energi spiritual yang tak terbayangkan terakumulasi memasuki tubuh Wang Ling melalui celah di tubuhnya. Bahkan domain teh dan segel tidak bisa menghentikannya. Hanya dengan 10 nafas, kultivasi Wang Ling langsung menobrak terobosan dari puncak pendirian yayasan ke formasi inti tahap puncak dan akhirnya berhenti pada tahap akhir jiwa yang baru lahir. Imbasnya, inti vena roh mulai redup dan deposit batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. Pada saat ini, ribuan murid sakti luar yang berkultivasi di dalam gua ini membuka mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka semua melihat energi spiritual di dalam gua mereka menghilang. Setelah itu kekuatan hisab yang kuat datang dari bawah mereka, menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka. Semua murid sakti luar ketakutan, menggunakan berbagai metode untuk meninggalkan gua. Wang Ling tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gunung. Ada murid sakti luar di sekelilingnya. Mereka semua berbicara dengan kaget dan takut di wajah mereka. Adapun Pak Tua berewokan lebih takut lagi dan ingin bersuara. Tetapi dengan tatapan dingin dari Wang Ling, dia segera menjadi hormat dan tidak lagi berani membuat suara. Dengan kultivasi Wang Ling saat ini, dia dapat menggunakan domain hidup dan mati. Juga domain teh dan segel suntai sudah sangat lemah. Tapi momentum terobosan Wang Ling juga telah menarik perhatian sakti dalam. 3 orang segera keluar. Salah satunya adalah seorang penantua berambut putih yang mengeluarkan tekanan saat berteriak, "Kalian semua tutup mulut!"